Halo Sobat Tommy, kenalin aku Adrianti Surejeki, bagian dari Rumah Konsul. Hari ini kita akan berbincang-bincang nih mengenai feeling worthless. Pada tahu nggak sih feeling worthless itu apaan? Pada penasaran kan? Nah, kita bahas hari ini ya. Yuk, oh ya, aku nggak sendiri nih teman-teman. Aku ditemani sama Kak Retia. Halo Kak Retia, apa kabar? Hai Adri, apa kabar? Aku kabar baik. Kenalin teman-teman Sobat Omi, namaku Retia Astari dari Media Relation Internship Rumah Konsul. Nah ini Adri gimana nih kabarnya nih? Kabar aku juga sangat baik nih Kak. Tapi ya ada tapinya nih. Belakangan ini kayak ngerasa apa ya? Ada perasaan itu loh Kak yang susah untuk dijelasin gitu. Kayak tiba-tiba harapan hilang, kayak ngerasa hidup kok stucknya di sini-sini aja sih kayak gitu. Pernah ngerasain gitu juga nggak sih Kak? Iya sih, aku juga kadang tuh ngerasain kalau kok uh, hidupku kok stuck ya gini-gini aja. Nah itu salah satu ciri-ciri feeling worthless nggak sih? Hmm, Menurut aku sih iya sih Kak, karena kan dapat diartikan ya, feeling worthless itu adalah dimana uh, suatu perasaan seseorang yang dimana dia merasa nggak berharga, nggak berguna, selalu merasa bersalah, putus asa kayak gitu kan ya. Sampai mereka merasa bahwa mereka nggak punya apa-apa untuk ditawarkan dalam dunia ini kayak gitu, saking hampanya. Jadi kayak ini sih yang membuat mereka apa ya, membuat mereka dalam diri mereka tuh semuanya salah lah gitu. Karena dalam seseorang yang mengalami feeling worthless ini, menurut aku tuh adalah seseorang yang selalu melihat aspek negatif dalam diri mereka aja. Mereka tuh hanya fokus negatif aja gitu dalam diri mereka. Sampai mereka nggak mikirin bahwa di dalam diri mereka itu ada aspek positif yang perlu untuk dikembangkan juga kayak gitu. Kalau kakak gimana nih? Menurut kakak feeling worthless itu gimana sih? Hampir sama sih, aku setuju banget sama pendapat kamu. Nah, aku kan juga baca-baca beberapa artikel tentang feeling worthless nih. Nah, menurutku terapi, feeling worthless tuh bisa diartiin kayak kita tuh merasa kalau diri kita itu udah nggak berharga dan itu diikuti dengan perasaan ingin uh, bunuh diri dan perasaan bunuh diri itu muncul karena arti atau tujuan hidup kita tuh hilang kayak gitu. Nah, kalau menurut salah satu website Fisik Sentral tuh perasaan tidak berharga ini dan perasaan bersalah itu merupakan salah satu gejala umum dari depresi, Dri. Nah, yang paling mengejutkan atau jangan sampai nih kejadian nih menurut penelitian Seoul University itu perasaan tidak berharga ini tuh memiliki kaitan erat dengan keinginan orang buat bunuh diri pada orang-orang yang memiliki depresi berat. Nah, jadi dari artikel-artikel yang aku baca tadi nih, aku tuh mengambil kesimpulan kalau feeling worthless ini tuh termasuk salah satu hal yang emang kita tuh juga harus hati-hati, wanti-wanti juga dalam hidup kita kayak gitu loh. Karena menurut aku bukan nggak mungkin kita harus mencari bantuan expert kalau kita merasa perasaan tidak berharga ini terus muncul dalam hidup kita dan itu cukup mengganggu dengan aktivitas-aktivitas kita, Dri, kayak gitu. Setuju banget sih Kak. Memang pastinya nggak sedikit gak sih orang yang merasakan feeling worthless ini kayak selalu merasa nggak berharga gitu. Dan memang penting banget gitu loh Kak, apa ya, membutuhkan bantuan yang expert saat seseorang mengalami feeling worthless ini. Karena kalau nggak ditanganin dengan yang baik, dengan tepat gitu, itu akan bakal berdampak banget gitu loh terhadap diri mereka sendiri. Misal mereka bakal menjauh dari interaksi sosial gitu, terus mereka bahkan bisa menyalahgunakan obat terlarang kayak gitu. Pokoknya orang-orang yang kayak selalu merasa feeling worthless ini bakal kayak selalu merasa lusuh juga, atau bisa dibilang juga hidup mereka bakal berantakan gitu. Jadi memang
sesuai dengan yang kakak bilang tadi, harus butuh bantuan yang expert banget sih. Iya sih, aku setuju banget tuh. Mungkin ada dampak negatif ya yang kita rasain ketika kita merasakan feeling worthless, tapi kita nggak tahu cara untuk penanganannya. Dan lebih parah lagi kalau kita udah ngerasa feeling worthless ini mengarah ke keinginan untuk bunuh diri. Nah untuk itu sih maksudnya pergi ke psikolog tuh juga perlu kayak gitu. Bukan sesuatu hal yang harus disepelekan gitu loh. Ini menurutku patut banget jadi perhatian kita juga kayak gitu. Benar. Memang berarti feeling worthless ini gak bolehlah dianggap hal sepele gitu ya. Ini juga salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam diri kita gitu. Iya, Dri, kayak gitu. Nah, sebelum, maksudnya ketika kita merasakan feeling worthless itu, kita tuh harus juga tahu tanda-tanda kalau kita tuh sedang berada di fase feeling worthless itu. Nah, salah satu biasanya yang sering dirasakan oleh orang ketika ngerasain feeling worthless itu, dia tuh merasa dan menyalahkan dirinya sendiri atas suatu mungkin tujuan atau target yang nggak tercapai. Istilahnya kita terkadang terlalu perfeksionis gitu sama apa yang ingin kita capai. Padahal ketika kita mengerjakan sesuatu, mungkin ada kendala atau masalah-masalah di tengah pekerjaan itu yang muncul kayak gitu, yang itu di luar dari kendali kita sehingga mempengaruhi hasil yang ingin kita capai itu. Nah, mungkin secara umum yang dialamin banyak orang kayak gini ya. Lalu ketika mereka tidak sesuai nih targetnya sama yang mereka pengenin, terus muncul deh perasaan-perasaan negatif kayak kok aku nggak mampu ya mencapai ini, kok aku lemah banget, kok aku payah kayak gitu. Itu kan termasuk maksudnya kita memberikan kata-kata negatif gitu ke dalam diri kita. Nah, selain itu menurut gue terapi tuh selain berpikiran negatif, itu feeling worthless tuh tanda-tandanya tuh kita tuh sering menangis dan merasa sedih kayak gitu. Terus merasa kehilangan, ketertarikan terhadap banyak hal tuh mulai menghilang. Terus adanya gangguan kecemasan sosial, terus ya tadi itu hilangnya tujuan dan arti hidup kita. Nah itu kan sesuatu yang sentral banget gitu ya dalam hidup kita kan. Nah tapi di beberapa orang tuh bisa tanda-tandanya nih beda-beda kayak gitu karena masing-masing orang kan punya historinya sendiri-sendiri kan ya. Nah terus menurut kamu gimana nih Dri tentang feeling worthless ini? Iya, bener sih yang kakak bilang tadi, beneran kayak ternyata memang tanpa kita sadari feeling worthless itu timbul karena sering adanya afirmasi negatif pada diri sendiri juga gitu ya kayak. Soalnya aku juga pernah nih ya cerita dikit ngalamin hal yang kayak gitu, misal saat merasa jenuh dalam perkuliahan dengan kegiatan sehari-hari, apalagi dalam kondisi pandemik sekarang gitu ya. Itu pasti sering banget ngerasa jenuh, kok gini-gini aja ya gitu kan. Terus dirinya akhirnya kayak kehilangan tujuan, kehilangan arah, ini ke depannya bakal gimana sih gitu. Terus kayak ngungkapin dalam diri ini, yaudahlah jalanin aja kayak gitu jadinya. Yaudahlah jalanin aja sampai kayak ngerasa udahlah ini arahnya udah nggak benar lagi gitu loh, kayak kedepannya yaudahlah nggak usah banyak berharap lagi. Jadi kayak itu sih afirmasi negatif yang kita berikan kepada diri kita itu ternyata itu bisa menimbulkan feeling worthless gitu ya kayak berarti. Tapi senangnya di diri aku ini gini kak, aku tuh nggak stuck hanya memikirkan hal gitu doang gitu, dan aku nggak stuck hanya memberikan afirmasi negatif juga. Cuman di sini aku juga mengelola emosi aku dengan baik sih kak posisinya, karena aku cukup mengapresiasi diri aku dengan baik juga sih kak. Itu jadi kenapa aku bilang gitu, karena ya di balik kejenuhan yang udah aku alamin, yang kayak aku ceritain tadi itu kak, aku tetap mencoba hal baru gitu sih, kayak supaya menghilangkan kejenuhan ini gitu. Kayak
kayak misal kuliah sambil magang gini itu kan kayak menjadi suatu pengalaman yang baru nggak sih? Jadi ya, Oh, kayak aktivitas baru ya? bener. Jadi kan nggak stuck di kegiatan kuliah, bangun tidur, mikirin tugas gini enggak. Sekarang itu kayak udah ada, wah ada magang nih gitu. Jadi kayak lebih ada apa ya? Ada feel yang kayak lebih semangat lagi nih. Wah ntar habis kuliah bisa lanjut magang nih gitu. Gitu sih Kak. Oke. Iya sih, kayak gitu. Kadang kita tuh juga harus nyari kegiatan-kegiatan baru, maksudnya mencari pengalaman-pengalaman baru, kayak gitu. Biar kita nggak terlalu terkungkung, apa ya, kayak terjebak gitu dalam kekecewaan kita yang akhirnya feeling worthless itu. Jadi feeling worthless itu bisa sedikit terkikis dari diri kita gitu loh, dengan kegiatan-kegiatan baru itu. Nah, menurut aku pribadi nih ya, Dria, feeling worthless tuh sebenarnya tuh wajar gitu, karena kita mengalami kekecewaan atas hasil yang nggak bisa kita capai kayak gitu. Tapi ketika kita dapat mengolah feeling worthless itu menjadi hal yang lebih positif, kayak Adri tadi, kayak gitu. Nah, soalnya dalam hidup ini kan kita berkembang ya, Dri ya. Kita sebagian besar CEO yang berada di puncak karirnya itu mengalami imposter syndrome. Jadi imposter syndrome ini menurut Trihayuning Tias, seorang psikolog klinis UGM tuh merupakan fenomena psikologis di mana seseorang tuh nggak mampu menerima keberhasilan yang dia raih malah. Jadi seseorang ini tuh mempertanyakan gitu, apakah keberhasilan yang aku peroleh ini hanyalah sesuatu keberuntungan atau memang aku mampu memiliki kemampuan untuk meraih keberhasilan ini kayak gitu. Nah, salah satu faktor seseorang mengalami imposter syndrome ini tuh adanya tuntutan dari masyarakat nih tentang kesuksesan seseorang, yang mana itu memicu seseorang itu mengalami kekeliruan dalam berpikir. Nah, contohnya nih, orang dengan imposter syndrome ini merasa tertekan dengan label bahwa ia orang yang cerdas dan bila tidak sukses maka dia merasa nggak berharga gitu loh. Jadinya menimbulkan feeling worthless gitu ketika dia sebagai orang yang cerdas tapi dia nggak sukses kayak gitu. Padahal kan nggak sesuatu tuh nggak terjadi sesempit itu kayak gitu. Bisa jadi kan ketika dia meraih sesuatu kesuksesan itu ada kendala-kendala yang memang itu di luar kendalinya kayak gitu, sehingga menyebabkan dia kesuksesan yang dia pengen raih itu nggak tercapai kayak gitu, dan nggak seharusnya menyalahkan atau merasa tidak berharga kayak gitu sih Dri, kalau menurut aku ya. Iya sih Kak, memang kayak berarti kalau merasa di titik kayak wah feeling worthless nih gitu, itu tuh hal yang wajar ya Kak, berarti selagi apabila kita dapat mengelola perasaan kita itu dan menghasilkan ke hal yang positif gitu ya. Namun memang kayak apabila memang feeling worthless ini mengganggu aktivitas kita, yang kayak kasus yang udah Kakak ceritain itu kan cukup mengganggu juga ya. Ya kita perlu banget dong untuk mengatasinya, ya kan? Kalau mengenai cara mengatasi, kalau menurut aku nih ya pribadi, mungkin terlebih dahulu kita harus rubah mindset dulu sih Kak. Kalau aku pribadi, kalau saat kita udah berhasil merubah mindset kita ya, kedepannya juga bakal lancar-lancar aja nih untuk mengatasi berbagai cara lagi ke depannya gitu. Misal nih kita harus saat kita merasa kayak selalu merasa bersalah, terus berpikir kayak udah ada overthinking, itu tuh langsung kita pause aja gitu loh Kak dalam diri kita gitu. Jadi kenapa langsung di pause, supaya pikiran tersebut tuh nggak semakin menjadi-jadi gitu Kak. Jadi saat udah kita pause, kita tanya ke diri kita atur diri kita kondisiin diri kita gitu kan ya. Kita ini sebenarnya maunya apa sih gitu loh. Jangan karena banyaknya ekspektasi kita tuh jadi bingung ke depan itu kita tuh sebenarnya maunya apa gitu. Oh, oke. Iya sih.
Karena kebanyakan manusia Heeh. ini terlalu meletakkan kata seharusnya gitu loh. Jadi dia tuh sampai berada Heeh. di titik yang kayak sebenarnya maunya itu apa gitu loh. Heeh. Terlalu banyak kata seharusnya itu. Jadi emang perlu banget bagi kita untuk menggali lagi sih dalam diri kita. Memang ini nggak gampang. Butuh, Mm-mm. kalau menurut aku ini butuh mentor sih gitu Kak. Butuh mentor, butuh bimbingan dari orang sekitar juga. Sebenarnya kita tuh gimana sih diri kita ini gitu. Mau kita itu gimana sih kayak gitu. Mungkin bisa kayak gitu sih Kak cara mengatasinya menurut aku. Rubah mindset terlebih dahulu dulu sih kayak gitu. Kalau Kakak pribadi gimana sih dengan kasus-kasus yang Kakak ceritain? Itu tuh cara ngatasinnya gimana gitu? Aku setuju banget sih sama cara mengatasi feeling worthless versi kamu tadi ya. Jadi menurutku ketika kita mengalami feeling worthless, nggak cuman kita mengalami sesuatu yang negatif gitu, tapi kita juga mendapat sisi positifnya, yaitu kita bisa mengenal diri kita lebih jauh kan, dan menemukan tujuan atau arti hidup baru gitu, ketika kita mencoba untuk berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Nah, kalau aku sih jadi mungkin setuju sama pendapatnya salah satu artikelnya Tirto. Itu dimana kita harus memberikan afirmasi atau kata-kata positif ke dalam diri kita. Kayak contohnya nih, kan orang yang sedang dalam fase feeling worthless itu cenderung merasa kayak aku nih kayaknya nggak bisa apa-apa deh, kayaknya aku nggak bisa melakukan apapun itu kayak gitu. Nah contoh nih kita bisa ngasih afirmasi positif ke diri kita, mungkin mengganti kata aku tidak akan bisa melakukan sebesar itu kayak gitu, dan kita ganti dengan kata kayak aku bisa melakukan hal-hal kecil yang berguna kayak gitu. Mungkin itu bisa jadi impuls atau kayak semangat kayak ke kita gitu, bahwa hal-hal kecil itu nggak masalah gitu asal itu berguna kayak gitu loh, dan aku bisa melakukan hal itu kayak gitu, Dri. Berarti lebih ke memberikan afirmasi positif ke diri ini ya Kak gitu ya? Ngomong ke diri sendiri ya, maksudnya kayak kita menyemangati diri sendiri lah kayak gitu. Oke. Aku juga pernah baca jurnal mengenai apa ya, feeling worthless juga, yaitu dijelasin di situ bahwa cara lain mungkin untuk mengatasi feeling worthless seseorang itu adalah mengikuti ini sih kegiatan prososial. Maksudnya itu adalah selagi kamu bisa membantu orang, ya itu hal yang sangat bermanfaat gitu loh Kak. Karena itu dengan membantu seseorang, kita dapat menghasilkan persepsi yang lebih rendah terhadap ketidakberartian kita dalam hidup ini. Kayak gitu, aku pernah baca di suatu jurnal. Iya sih, kayak berarti kita kayak membantu orang kan artinya juga kita bisa apa ya, paling enggak meringankan orang lain gitu kan ya. Nah, aku juga setuju sih sama caramu yang itu, Dri. Dan sebenarnya tuh ada berbagai banyak cara gitu loh kalau kita tuh mau mungkin sharing ke orang atau mungkin pergi ke expert. Nah, dan memang butuh banget sih mengelola feeling worthless ini agar menjadi sesuatu yang positif gitu, agar nggak berakhir dengan depresi atau mungkin yang mengerikan itu bunuh diri ya. Jadi menurutku kalau emang teman-teman Sobat Omi merasa di fase feeling worthless dan kata-kata mungkin pikiran negatif itu semakin hari memenuhi pikiran kita dan cukup mengganggu aktivitas kita sehari-hari, itu kita mungkin memang perlu gitu pergi ke expert psikolog kayak gitu untuk mendapatkan bantuan yang mungkin tepat kayak gitu loh, dan sehingga kayak itu nggak jauh membuat kita semakin terpuruk kayak gitu. Itu sih tadi menurut aku. Ya benar banget Kak. Ketika kita merasa feeling worthless, ingat kita itu nggak sendiri. Dan saat kalian benar-benar ngerasa di titik kayak wah ini kayaknya aku lagi ngerasa feeling worthless, kalian memang butuh bimbingan gitu. Dan kalian harus dapatin cara yang tepat untuk mengatasi feeling worthless Sobat Omi semua kayak gitu. Gitu sih Kak. Menurut Kakak ada lagi nggak sih yang perlu kita bahas lagi?
sih share-nya. Ada beberapa tips juga kan tadi yang udah kita kasih gitu ya. Tapi ya sekali lagi kayak feeling worthless ini sesuatu yang menurutku juga harus mendapat pendampingan gitu dari expert psikolog kayak gitu. Sebenarnya kayaknya gitu aja sih, kita juga udah jelasin detail nih pengertiannya apa, penyebabnya gimana, terus akibatnya apa, cara mengatasinya juga tadi kita udah jelasin semua nih sama Sobat Omi. Kayaknya bincang-bincang kita sedikit tapi berarti ini kita sudahi dulu kali ya. Sampai ketemu di podcast Rumah Podcast selanjutnya ya Sobat Omi. Bye-bye, sekian dari kita. Thank you. Bye. Thank you.